Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Thanks for the time. Well, it is a nice day today and glad to meet you all in this class. Thank you for nice attention. Today I am kewirausahaan lecture will teach you pengembangan kreativitas and inovasi dalam kewirausahaan today. Materi yang minggu lalu tentang motivasi, teknopreneur, dan inspirasi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam wirausaha. Nah, lihat kesebesar saja. Nah, ada 6 materi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama tentang ruang lingkup kreativitas itu sendiri, ruang lingkup inovasi, peranan kreativitas dalam inovasi peranan kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Yang keempat, strategi kreativitas dan inovasi berwirausaha, dan yang kelima adalah hambatan-hambatan apa saja yang biasa dialami pada saat kita mau berkreasi atau inovasi dalam berwirausaha. Nah, 5 materi ini akan saya bahas dalam video ini, tapi yang saya bahas itu beberapa teori yang saya ambil dan beberapa pengalaman yang pernah saya alami ataupun yang pernah dialami oleh para entrepreneur di luar. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe videonya, kemudian di like juga. Nah, untuk materi ini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan di slide terakhir, jadi kita bisa fokuskan diri dulu untuk mendengarkan penjelasan sedikit dari saya. Nah, ruang lingkup kreativitas. Jadi kreativitas dan inovasi ini adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Artinya kemana-mana sama, tidak bisa kita pisah bahwa oh ini kreatif, ini inovasi. Jadi kreativitas itu adalah sebuah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia dan bukan diterima dari luar individu. Itu menurut pendapat saya, tetapi nanti ada beberapa pendapat juga menurut para ahli. Jadi kreativitas itu adalah sebuah ide yang dimiliki oleh manusia. Ya. Nah, nanti dituangkan dalam sebuah inovasi atau pembaharuan. Nah, kalau menurut Utami Mundar 2009, kreativitas itu merupakan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Jadi kreatif itu lahir pada saat si individu atau wirausaha ini mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian kemampuan itu membuat semacam kombinasi baru berdasarkan data ataupun informasi atau unsur yang telah ada atau dikenal sebelumnya, seperti suatu pengalaman dan juga pengetahuan yang sudah diproses seseorang selama hidupnya. Nah, disitulah biasanya seseorang atau tanda kutip individu itu muncul kreativitasnya. Ya, itu ya. Nah, di sini ada konsep kreativitas berdasarkan 3P. Ya. Jadi saya kasih nama 3P karena yang pertama itu P, proses, produk, dan pribadi. Konsep yang pertama itu bagaimana seseorang itu menyibukkan dirinya secara kreatif yang menunjukkan kelancaran, fleksibilitas atau keluasan dan orisinalitas dalam berpikir atau berperilaku. Jadi proses. Jadi semampunya seorang individu itu harus mampu berpikir kreatif, berproses secara orisinal. Ya. Yang kedua adalah produk. Suatu karya yang dapat dikatakan kreatif jika suatu ciptaan baru atau orisinal itu dapat bermakna bukan hanya pada dirinya, tetapi bagaimana produk itu dapat diterima di lingkungannya. Example, produk itu dibutuhkan di zaman sekarang misalnya, ya kan. Kemudian produk itu kreatif juga pada saat kita harus memikirkan dipakai tidak ini produk. Terus yang kedua, kita mau ke mana? Apakah harganya itu kita ukurnya ke menengah sampai ke bawah ataupun dari atas ke menengah? Itu perlu diperhatikan, perlu dipikirkan. Karena konsep kreatif itu bukan hanya proses kita bersibuk diri terus menunjukkan oh ini kayaknya yang bagus dan sebagainya, oh ini bagus, tetapi yang perlu diperhatikan juga adalah produknya nanti itu harus kreatif, harus original, artinya kita tidak meniru atau menciplak produk
yang lain, tetapi kita benar-benar menghasilkan sesuatu yang baru atau sesuatu yang diperbarui dari sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang lebih kreatif ya. Jadi produknya itu perlu dipikirkan, diterima jika ini produk nggak pakai jika orang sekarang, zaman sekarang gitu kan. Kemudian harganya terjangkau atau tidak. Nah, gitu. Kemudian konsep yang ketiga yaitu pribadi. Kreativitas itu mencerminkan keunikan individu dalam berpikir, ungkapan-ungkapannya. Kreativitas itu dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan produk atau hasil yang baru. Nah, 3 konsep ini yang bisa kita gunakan dalam penerapan kreativitas yang akan kita lakukan atau yang akan kita munculkan atau yang akan kita terapkan. Nah, untuk membangkitkan kreativitas itu sendiri, ini menurut Simerer 2008, kita memerlukan suatu proses ya, dengan langkah-langkah untuk membangkitkan kreatifnya. Kita sudah punya ide, tapi untuk dibangun kembali atau diasah kembali supaya lebih baik, itu ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah preparation, yaitu melakukan pendidikan formal ya, pendidikan formal, pelatihan, bahkan kalau bisa ada pengalaman kerja juga di dalamnya ya. Jadi bukan hanya sekedar saya punya ide, tapi kalau bisa bahkan ada beberapa orang yang mengembangkan skillnya itu di dunia pendidikan formal ataupun non formal, dan pelatihan ya. Contohnya kayak misalnya kita suka masak ya kan, kita punya skill di situ. Nah, untuk mengembangkan itu kita butuh preparation itu ya, pendidikannya, pelatihannya, misalnya tata boga, ngambil jurusan tata boga untuk mengembangkan skill itu. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yang bisa kita lakukan adalah investigation. Pelajari masalahnya dan identifikasi komponen-komponen utama permasalahan yang kita hadapi supaya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita melakukan investigasi terhadap masalah. Ini loh yang saya hadapi dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah transformation atau identifikasi persamaan dan perbedaan yang ada dengan informasi dan data yang sudah dikumpulkan. Segala informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan kreativitas, baik itu belajar secara otodidak melalui video YouTube, baca artikel-artikel terkait seperti jurnal dan website yang lainnya. Kemudian yang ketiga, incubation itu memerlukan atau inkubasi, memerlukan waktu untuk melihat kembali berbagai informasi. Nah, masa inkubasi sebenarnya ini terjadi seakan-akan seseorang itu keluar atau melupakan masalah yang dihadapi. Ya. Kemudian langkah kelima, elimination, itu langkah ini terjadi pada saat inkubasi secara spontan, itu kadang muncul ide baru ide baru. Nah, langkah yang kelima ini bisa kita lakukan untuk menyelesaikan tadi masalah yang dihadapi di ini. Mana ya tadi? Ya ini yang diinkubasi. Nah, kadang kalau kita keluar dari masalah itu, biasa kita menemukan atau banyak sekali masalah yang kita hadapi, itu biasa setelah kita investigasi, artinya dikomponenkan, itu kadang kita mengalami elimination atau spontan muncul ide-ide baru ya. Nah, verification itu untuk memvalidasi ide yang tepat atau yang akurat. Misalnya berguna jika nanti ini idenya, kemudian kalau bisa lakukan percobaan ya kan, bikin simulasi atau tes market untuk produk bisa juga, seperti bikin pilot proyek dan sebagainya. Setelah elimination tadi, yang kelima, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk tetap membangun kreativitas yang kita miliki, yaitu dengan cara verification atau memvalidasi ide yang kita punya, apakah ini tepat atau akurat, apakah berguna atau tidak. Maka kita bisa melakukan percobaan atau membuat sebuah simulasi, baik itu test market untuk produk atau kita membuat sebuah pilot proyek dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah atau langkah yang keenam, yaitu implementation. Bagi ini kita mengimplementasikan ide kita ya, jadi memerlukan waktu untuk melihat kembali berbagai informasi, dan masa inkubasi terjadi seakan-akan seseorang keluar dari atau melupakan masalah yang dihadapi. Tapi kembali lagi, untuk mengimplementasikan ide itu memang mungkin kita butuh suasana baru atau keluar dari masalah tersebut, dan kita memulai informasi atau berbagi informasi yang baru sehingga kreativitas itu kembali muncul atau kembali ada gitu ya.
seperti itu. Baik, nah kita lanjut lagi ke materi yang kedua tentang, kalau tadi ruang lingkup kreativitas, kita masuk ke ruang lingkupnya inovasi. Jadi kreativitas tadi itu bisa tumbuh dari diri kita, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak terlepas dari bagaimana kita bersosialisasi atau beradaptasi dengan lingkungan kita. Nah, yang kedua adalah ruang lingkup inovasi. Nah, inovasi itu didefinisikan sebagai suatu proses atau pembaharuan, pemanfaatan atau pengembangan dengan menciptakan suatu hal yang berbeda dengan sebelumnya. Ya, ada kreativitas tak. Jadi inovasi bisa lahir itu dari kreativitas tadi. Ya kan? Ada kreativitas tak, oh nanti mau saya buat seperti ini. Nah, inovasi itu adalah pembaruan atau proses pembaruan atau pemanfaatan untuk bagaimana mengembangkan dan menciptakan suatu hal yang berbeda dengan sebelumnya. Ya, nanti kita lihat ada jenis inovasi itu. Ada yang sesuatu yang benar-benar baru, ada yang sesuatu ada nih, kemudian kita perbaharui. Ya, inovasi juga bisa diartikan sebagai penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan dalam memperkenalkan sebuah teman baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Orang yang melakukan suatu inovasi disebut dengan inovator. Jadi kalau Anda pernah melakukan sesuatu yang baru, pembaruan yang baru misalnya, jadi Anda bisa disebut dengan inovator. Nah, itu definisi inovasi. Nah, inovasi inilah tadi yang saya sebut ya, dibedakan menjadi dua macam. Innovation atau proses munculnya suatu hal baru dari komunikasi hal-hal yang adami kemudian kita buat menjadi baru. Oh, dengan melihat peluang. Misalnya di zaman now orang itu lebih banyak menggunakan media sosial. Nah, kapurung ini misalnya sagu ya, contoh sagu hanya dibuat dalam bentuk kapurung. Bagaimana kalau misalnya sagu ini kita bisa manfaatkan sebagai es krim juga. Jadi ada inovasi dalamnya, bukan hanya itu saja, tapi bahan dasarnya sama. Nah, inilah yang disebut dengan innovation atau proses munculnya suatu kombinasi. Nah, kombinasi hal yang baru. Kalau cuman bagia kapurung, es krim bisa, dodol bisa misalnya, ya kan? Tapi dengan bahan dasar yang sama. Ya, tetapi ya itu. Nah, boleh juga inovasi itu ada yang disebut discovery atau penemuan hal baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Benar-benar baru, belum pernah ada. Ya, belum pernah ada. Misalnya, saya menciptakan bahan pakan untuk ternak dari kotoran sagu misalnya. Bisa juga kalau memang itu belum pernah ada, ya kan. Jadi sesuatu yang benar-benar baru. Itu ada dua macam inovasi. Nah, boleh dilihat kita berada di mana gitu. Jadi kita berinovasi itu bukan hanya sekedar benar-benar tidak ada baru dibikin. Bisa-bisa puyeng kepalanya untuk mencari sesuatu yang baru. Nah, kita bisa di innovation. Tapi kalau discovery bisa juga, ya kenapa tidak? Kan? Nah, inovatif ketika memenuhi beberapa syarat. Kita dikatakan inovasi katanya kalau kita memenuhi 3 ini. Yang pertama itu adalah baru. Baru itu apa tadi? Itu 2. Di kategori baru itu. Kalau kapurung bagia kan sudah sering. Es krim belum pernah. Walaupun bahannya sama. Itu juga disebut dengan produk yang baru. Inovasi juga. Nah, apalagi misalnya saya baru-baru ada seorang wirausaha membuat alat pembuatan atau produk dodol dari tara. Itu belum pernah ada loh, dodol dari tara. Itu disebut juga sesuatu yang baru. Nah, dodol dari tara. Mungkin dodol selama ini dari beras ya, beras ketan, santan dan sebagainya. Bahan dasarnya beras lah. Nah, itu sesuatu yang baru. Nah, yang kedua, kita dikatakan inovatif ketika kita bisa berbeda dari sebelumnya atau yang telah ada. Harus ada perbedaan, harus dijelaskan. Produknya memang ada dulu Bu, tapi saya buat seperti ini. Jadi ada perbedaannya dan bisa dijual. Nah, itu yang paling penting. Yang ketiga, kita dikatakan inovatif ketika kita memberikan manfaat bagi inovator, bukan cuma diri tak, tetapi manfaatnya ke orang lain. Bisa enggak produk ini bermanfaat ke orang lain? Bisa enggak orang bisa enggak merasakan yang dari baru dan
yang tadi itu yang produk saya jelaskan, bisa nggak orang bisa merasakan produk misalnya tadi dari dodol tara atau dari es krim dari sagu, misalnya dari segi rasa keterima nggak gitu, itu yang paling penting. Oke. Nah, selain syarat tadi, ini ada 4 ciri-ciri inovasi. Yang pertama, memiliki ciri khusus. Nah, itu tadi ya cirinya. Es krim loh ini. Selama ini es krim kan misalnya dari pisang, ya kan, dari coklat, dari keju dan sebagainya. Nah, ini ada sesuatu yang baru loh. Sumber daya alam dimanfaatkan dari bahan dasar lokal, sagu. Nah, itu punya ciri khusus, dijadikan es krim. Ini juga loh ada bahan lokal misalnya tara dijadikan apa lagi namanya tadi? Dodol. Nah, itu. Jadi ada ciri khususnya. Kemudian memiliki unsur pembaharuan. Kemudian program inovasi melalui program yang terencana, kemudian memiliki tujuan. Nah, itu harus ada tujuannya. Tujuannya itu apa? Misalnya produk ini bisa bermanfaat kepada orang lain dan apa ya tujuannya? Bukan hanya kayak sekejap begitu ya, tetapi bukan hanya sementara maksud saya. Tetapi produk ini memiliki tujuan ke depannya dan kira-kira bisa digunakan selamanya kalau bisa, seperti itu. Bahkan orang kadang membuatkan hak cipta atau hak paten sekalipun bisa juga. Nah, Kuratro dalam Lupiade 2000 terdapat 4 jenis inovasi. Yang pertama, jenisnya itu bisa dari penemuan. Ya, kita temukan sendiri misalnya. Bisa juga dari duplikasi. Yang duplikasi tadi itu dari bahan dasar sagu itu bisa. Penemuan itu tadi bisa dodol tara yang karena memang belum pernah ada ya kan. Boleh juga dari extension atau perluasan. Nu ada nih tapi saya buat tambah-tambahkan keju atau dari segi namanya berubah, tapi itu ya kan. Kemudian dari sintesis atau dari hasil kayak olahan gitu kan. Ya, berupa olahan. Jadi 4 dasar ini bisa kita gunakan sebagai kita kategorikan sebagai jenis inovasi. Kita masuk jenis apa misalnya? Ya, seperti itu. Nah, kalau dari segi yang terakhir tadi ini, sintesis itu adalah kayak semacam perpaduan dari 2 macam, misalnya kita padukan menjadi satu. Nah, bisa juga. Jadi ada 4 ya jenis inovasi yang bisa kita masuk di kategori mana gitu misalnya. Nah, berikut beberapa hal yang menjadi sumber inovasi. Jadi sumber itu yang pertama biasa juga jadi kejadian yang tidak terduga, misalnya ya. Sementara tidur atau liburan kemana ada sesuatu yang ini kayaknya bisa deh kita inovasikan jadi ini misalnya. Ketidakharmonisan itu bukan sesuatu yang dianggap negatif ya tanda kutip, tetapi sesuatu yang harmonis misalnya. Oh, ini kayaknya tidak bagus deh kalau misalnya produk ini seperti ini, kayaknya bisa lahir seperti ini. Nah, proses sesuai dengan kebutuhan. Perubahan pada industri dan pasar itu juga boleh kita lihat. Industri yang terjadi sekarang, pasar yang terjadi sekarang, kemudian perubahan demografi, ya kan, perubahan persepsi dan konsep pengetahuan. Nah, ini bisa lahir atau bisa lahir inovasi-inovasi baru. Nah, itu tadi kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu peran kreativitas. Apa sih perannya kreativitas dan inovasi ini? Jadi kita gabung ya, nggak dipisah nih. Beda kalau definisinya tadi, dipisah. Nah, kalau peran kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan itu, nah ini. Kalau kreativitas itu dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah serta peluang. Jadi perannya itu bagaimana si individu ini kreativitasnya itu berperan sebagai cara-cara baru atau peluang baru. Jadi kemampuan mengembangkan ide. Kemudian kalau inovasi itu kemampuan untuk menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif tadi itu terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki sesuatu. Jadi kalau kreativitas itu katanya untuk pengembangan, ada nih ide tak, ya kan? Melihat peluang baru, bagaimana kira-kira kreativitas tak membuat barang ini. Misalnya tadi dari contoh lain deh dari produk ya, produk kerajinan.
Misalnya kaleng susu, ya kan? Kita buat jadi pot bunga di ruang tamu misalnya, ya kan, pos bunga. Bisa juga jadi tempat-tempat ballpoint, spidol dan sebagainya, ya kan, tisu dan sebagainya boleh juga, atau boleh jadi celengan. Nah, itu kreativitas. Nah, inovasinya harus dipikirkan. Ini memang sudah kreatif, kira-kira inovasi nggak? Artinya sesuatu ini baru nggak, atau emang udah sering gitu? Kalau udah sering ya kita pikirkan lagi kalau susu ini dijadikan apa yang tidak pernah, misalnya dari mainan apa, ya kan. Nah, itu inovasi. Jadi dia harus berkaitan, baru nggak di pasar nih, ya nggak? Nah, itu maksud saya. Jadi, nah, perannya itu adalah bagaimana kita memaksimalkan kreativitas dan cara pandang untuk melahirkan suatu inovasi ini. Bisnis ini dikelola akan mampu tampil outstanding dibandingkan dengan bisnis serupa yang telah ada. Jadi usahakan kreativitas itu berperan sebagai outstanding atau bisa tampil, ya kan? Bisa tampil bisa tampil beda begitu ya. Itu perannya. Bisa jika dipasarkan ini, bisa jika bersaing ini gitu. Bisa enggak? Ini kalau bisa kreativitas yang kita lahirkan ini berperan sebagai sesuatu yang unggul. Unggul artinya bisa di atas dari yang sebelumnya gitu. Nah, kreativitas dan inovasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis ya. Kapan si wirausaha ini tidak kreatif atau tidak inovasi melihat peluang yang ada atau produk yang ada, nah bisa-bisa bisnisnya nggak jalan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan zaman atau kebutuhan yang ada sekarang di zamannya. Nah, berbagai kesuksesan pembisnis di dunia diawali dengan kreativitasnya dalam menentukan inovasi pengembangan produk baik barang maupun jasa. Jadi kalau ditanya peranan sangat pentingnya itu seperti apa ya Bu ya, misalnya peranannya itu, saya kasih contoh ya, bagaimana kreativitas inovasi ini bisa bersaing. Itu saja yang pertama, bisa bersaing, kemudian bisa berdampak baik kepada individunya dan berdampak baik kepada lingkungannya. Terus bisa, ya dampaknya itu pasti profit ya, kedepannya profit. Kemudian bisa nggak kreativitas kita ini ya itu tadi menambah nilai jual, kemudian bisa bertahan sampai berapa tahun, kemudian bisa unggul. Nah, itu peranannya. Kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa kategorikan dia punya peranan. Nah, manfaat kreativitas dalam wirausaha ya, manfaatnya ya, atau peranannya kreativitas dalam wirausaha. Yang pertama adalah wirausaha yang kreatif itu mampu membuat produk di pasar, ya kan? Baik, selain ini saya juga akan tampilkan biar lebih jelas nih tampilannya dalam ini. Nah, ini tadi ya, kita sudah masuk di peranan. Ya, perannya ini. Nah, ini yang pertama tadi itu adalah yang ini ya. Nah, ini wirausaha yang kreatif mampu membuat produk di pasar. Ya, ini yang kita maksud itu adalah bagaimana wirausaha itu harus menjadi penemu, tetapi menjadi jembatan antara penemu dengan pasar. Jadi bukan kita hanya menemukan, emang ada, tapi kira-kira ini mampu nggak bersaing di pasar atau mampu nggak dibawa ke pasar. Nah, kita. Nah, mampu memberikan pengarahan kepada para penemu dan mengemasnya menjadi produk komersial yang harganya terjangkau atau mampu diterima konsumen. Nah, itu lagi kita kembali kita mengeluarkan banyak finansial atau uang dalam pembuatan produk yang kreatif ini, tetapi harus dipikirkan juga pasaran konsumennya bagaimana, keterima atau enggak, ya kan? Keterima dalam tanda kutip itu bukan hanya produknya doang, tetapi harganya. Ya, itu. Kemudian manfaat juga atau perannya inovasi dan kreatif ini adalah menjadi manusia yang kreatif. Ya, jadi dapat menjadikan seseorang menjadi seorang pemimpin, ya bukan? Jadikan bagaimana seseorang itu bisa menjadi leader, bukan hanya meniru-niru gitu, ya kan? Nah, itu.
Kemudian Fierce mover artinya dengan kreativitas menjadikan seseorang leader itu selalu siap dengan ide atau gagasan-gagasan yang baru. Nah, kalau misalnya dia sudah pernah nih manfaatnya lagi tuh ya, dia akan terus menggali karena emang udah keseringan. Karena sikap wirausaha ini adalah seorang yang tidak hanya itu saja, berarti tidak monoton gitu, tetapi terus berkembang. Nah, itu yang dimaksud dengan fierce mover. Nah, yang keempat adalah kreativitas akan mencari cara atau solusi untuk membuat terobosan baru dan menciptakan pembeda yang menonjol dan disukai pasar. Kemudian yang kelima, kreativitas bermula dari sebuah ide yang muncul dari pengamatan terhadap keadaan sehari-hari. Ya. Oke, kita lanjut ke strategi. Materi yang keempat yaitu strategi kreativitas dan inovasi berwirausaha. Nah, ada 4 strategi kreativitas dan inovasi berwirausaha. Yang pertama adalah strategi yang pertama berada di pasar dengan produk dan jasa baru. Artinya ini adalah bagaimana kita melihat pasar dan produknya yang berlaku di atau yang dibutuhkan di zaman sekarang. Contoh sekarang, pemasaran atau produk itu lebih banyak dipasarkan melalui media sosial. Kira-kira produk yang dibutuhkan sekarang itu seperti apa? Ya, otomatis sesuatu yang instan karena hampir semua orang itu sibuk dengan rutinitasnya misalnya. Nah, bagaimana kita bisa masuk dalam pasar yang baru itu atau produk yang baru itu untuk kebutuhan masyarakat di zaman now. Nah, itu. Strategi yang kedua adalah posisikan produk dan jasa baruta pada peluang pasar atau niche market yang tidak terlayani. Nah, misalnya, ini loh produk yang menyangkut pengembangan keterampilan untuk menggapai peluang yang diciptakan oleh perusahaan yang berada di pasar pertama. Yang sering terjadi adalah banyak peniru atau imitator memperbaiki atau modifikasi barang dan jasa untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi pembeli, dan perlu adanya pemindahan daya saingnya ke segmen pasar lain dengan mendominasi. Nah, boleh juga seperti itu, misalnya kita posisikan produk ini dulunya tidak laku, bagaimana kita sebuah produk ini bisa laku kembali. Nah, jadi kita kayak strateginya itu belajar dari sesuatu yang dulunya itu sama sekali tidak ada nilai unggulnya atau tidak ada nilai ekonomisnya, tetapi kita melahirkan sesuatu yang baru lagi. Kemudian memfokuskan barang dan jasa pada relung dana yang kecil tetapi bisa bertahan. Ya, dari hal yang kecil tetapi bisa bertahan. Kemudian mengubah karakteristik produk. Pasar atau industri, perubahan karakteristik produk pasar industri berbasis pada inovasi. Strategi ini dilakukan dengan mengubah produk dan jasa yang sudah ada. Ya, ada nih kemudian kita ubah, tetapi kembali lagi ke bangsa pasarnya, misalnya yang dibutuhkan sekarang itu apa. Kemudian kembali lagi ke konsumennya, dan kalau bisa perhatikan juga walaupun sudah ada produk itu, sebelum jadi ini perhatikan dulu kira-kira keterima nggak harganya. Nah, itu tadi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas 4 strategi dan inovasi dalam wirausaha, selanjutnya kita akan membahas tentang, ini menurut Kasmir ya, 2004, strategi bagaimana menciptakan inovasi. Ya. Yang pertama itu adalah menciptakan manfaat, ya kan? Kemudian meningkatkan nilai inovasi. Yang ketiga, beradaptasi dengan lingkungan sosial, ekonomi, pelanggan, menyajikan apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan. Keempat ini ya, menciptakan ini untuk khusus ke inovasi. Bagaimana kita menciptakan manfaat yang ada, ya kan? Kemudian meningkatkan nilai inovasi yang tadinya mungkin inovasinya itu atau pembaharuannya bernilai 5, bagaimana 5 ini yang tadinya harganya cuma 70.000 ditingkatkan inovasinya menjadi 6, akhirnya nilai ekonomisnya juga meningkat menjadi 80.000 misalnya. Kemudian harus beradaptasi dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan pelanggan. Nah,
itu. Tunjangannya menjanjikan dianggap bernilai oleh pelanggan. Ya harus selalu melihat pelanggan sih. Melihat pelanggan itu strateginya bukan hanya dari segi produk atau kebutuhannya, tetapi melihat dari itu tadi ya, harganya. Kira-kira untuk produk ini kita targetkan ke menengah, ke bawah, atau dari ke atas ke menengah. Nah itu juga perlu diperhatikan dan harus sesuai dengan bahan yang kita butuhkan, berapa banyak dan sebagainya. Itu perlu ada strategi finansialnya dan pemasarannya produknya maksudnya. Nah, cara-cara meningkatkan kreativitas dalam proses pemecahan masalah. Yang pertama itu adalah perumusan masalah secara kreatif, bertanya dan bertanya, curah gagasan. Penjelasannya ini biar lebih akurat ya. Artinya usaha yang dilakukan itu menghindar dari penyelesaian masalah yang jelas, tapi coba berpikir secara divergen dan bukan konvergen dengan melontarkan pertanyaan baru maupun mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda agar memperoleh kemungkinan baru. Ya. Kemudian jangan bosan bertanya dan bertanya. Intinya dengan terus-menerus melontarkan pertanyaan untuk memperbesar terciptanya solusi yang kreatif. Bertanya sama siapa? Mencari sendiri secara otodidak juga bisa, mencari yang sudah paham juga bisa, atau mencari orang-orang yang sudah sukses di atas juga bisa. Nah, jangan malu misalnya, nanti sok-sok merasa saya malu nanti merasa orang ini nggak mampu, jangan. Tetapi bertanya itu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang telah kita hadapi. Kenapa tidak ya kan? Kemudian curah gagasan. Untuk dapat melakukan curah gagasan yang efektif perlu diperhatikan kondisi berikut, yaitu selama proses mencurahkan gagasan jangan melakukan penilaian. Proses pencurahan gagasan harus benar-benar bebas. Ya, misalnya ada gagasan yang dikasih orang, jangan itu mah menurutmu salah, itu jangan, tetapi biarkan saja mengalir dan kita bisa mengambil nanti kira-kira apa yang kita butuhkan dari gagasan-gagasan yang telah diberikan. Nah, usahakan juga sebanyak mungkin gagasan dapat dilontarkan karena kemungkinan untuk memperoleh jawaban yang kreatif. Jadi jangan malu, ini loh pendapat saya, kira-kira menurut Anda buruk nggak kayak gini? Jangan seperti itu, tapi sampaikan saja semua yang Anda pahami. Baik, dan ini materi yang kelima, hambatan dan kreativitas dan inovasi belakangan. Ada beberapa hambatan yang bisa kita lakukan dan mudah-mudahan hambatan yang saya sampaikan ini bisa ditemukan solusi-solusi yang tepat. Nah, itu solusinya itu hambatannya juga biasa kita alami, biasa juga tidak. Nah, kembali lagi ke individunya. Nah, yang pertama ada hambatan persepsi. Nah, karena mungkin pola pikir stereotip kita ya kan membatasi masalah secara berlebihan, terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi. Nah, kemudian ada hambatan emosi, yaitu takut mengambil resiko, tidak menyukai ketidakpastian. Ini salah satu hambatan kenapa kita tidak kreatif ya kan, lebih suka menilai daripada memberikan gagasan. Ya kan banyak ininya, tetapi tidak ada actionnya, menganggap remeh masalah, tergesa-gesa menyelesaikan masalah. Kemudian ada hambatan kultur dan lingkungan. Kultur itu menghambat akumulasi logika. Misalnya karena adanya budaya yang keseringan seperti ini, akhirnya tidak terbuka peluang atau tidak ada ide untuk berpikir kreatif dan inovasi. Kemudian kurangnya dukungan sarana dan prasarana. Itu untuk lingkungan ya. Kemudian ada hambatan intelektual, terlalu mengandalkan logika, terlalu bisa aja tanpa melihat peluang dan apa yang terjadi di lingkungan. Kemudian enggan menggunakan intuisi, menggunakan pelanggan atau cara yang lama yang terbukti hasilnya. Nah, hambatan juga gini. Seorang pakar mengartikan hambatan kreativitas itu sebagai mental wall switch block the problem solver from correctly perceiving a problem or conceiving its solution. Ya kan? Yaitu dinding atau bangunan mental yang menghambat kita untuk memahami atau menemukan pemecahan atas suatu masalah. Bangunan mental yang bersifat menghambat ini terdapat pada setiap orang dalam kualitas dan kuantitas yang berbeda-beda. Nah, itu tadi saya bilang bahwa hambatan kreativitas itu dibangun karena mentalnya kita. Dan itu cara membangunnya itu tergantung dari kualitas individu atau usaha tersebut. Nah, hambatan itu ada juga hambatan psikologis dan budaya.
ada hambatan bahasa berpikir kita, ada hambatan lingkungan sosial maupun fisik, ada hambatan keterpakuan fungsional. Baik, ini penjelasannya lebih jelasnya lagi nih. Ini tadi ya. Ini oke, mungkin jelas ya. Baik, selanjutkan saja. Nah, ini untuk soal-soal latihannya, boleh juga dari yang sudah menonton penjelasan saya tadi, boleh kita latih kira-kira pemahaman kita sampai di mana gitu ya kan. Boleh juga untuk mencari jawaban-jawaban ini bukan hanya pada video saya, tetapi boleh Anda mencari dari referensi-referensi seperti jurnal, buku terkait, atau video-video yang lainnya, atau dari pengalaman-pengalaman yang Anda pernah hadapi atau Anda temui gitu. Boleh silahkan dijawab ini, boleh dari jawaban-jawaban ini boleh dikirim langsung melalui WhatsApp group Pengisi Hitung Mahasiswa saya. Tapi kalau untuk mahasiswa saya, untuk menguji dari kejelian pendengar Anda tadi itu ya, boleh dari kolom komentar itu juga, jadi bebas. Nah, untuk kalau misalnya ada yang tidak dipahami dari soalnya atau dari materinya, boleh dikomentarin melalui komen YouTube maupun dari grup yang telah kita. Nah, itu saja mungkin. Nah, thank you every so much. Terima kasih banyak dengan waktunya telah menontonnya. Tapi jangan lupa kalau materi ini bisa dibagikan keluar atau mengembangkan materi ini supaya ilmunya itu tidak fokus hanya untuk di kita, tetapi terus terbagi-bagikan gitu. Jadi manfaatnya itu dan tujuannya itu ya. Nah, do you have any question itu? Mungkin ada beberapa pertanyaan, boleh kali di kolom komentar dan boleh juga langsung ke saya. Boleh ke email saya harmitasari@gmail.com atau ke nomor WhatsApp group. Kalau untuk mahasiswa saya itu terbuka bebas di WhatsApp group. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, salah mimpi dari saya dan kegagalannya dari saya. Dan mudah-mudahan materi ini sangat